karena memasukkan ke ini persoalan sosial, persoalan muamalah. Ya sah-sah saja orang kemudian mengatakan selamat Natal, kan perjelas. Sebenarnya nggak ada soal bahwa toleransi itu hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Yang kita amankan kan perbuatan sosialnya kan. Ibadahnya mereka kan beribadah sendiri kan, kan gitu kan. Jadi dua hal yang berbeda. Perbuatan kita mengamankan, membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat, podcast yang luar biasa. Oke, Gus Rosyid, pengasuh Muslim milenial. Sekarang beredar bahwa setiap momen Natal itu dikatakan bahwa Natal itu mengucapkan Natal itu haram. Apakah benar hal seperti itu? Begini ya, persoalan ucapan Natal ini sebenarnya berbagai tahun silih berganti, setiap tahun itu selalu menjadi hangat untuk diperbicarakan, walaupun sebenarnya hukum dari pengucapan Natal itu sendiri itu sudah hampir selesai di tokoh-tokoh kita di masa lampau kan gitu kan. Cuman menjadi bias ketika tidak pas mendudukkan persoalannya. Contoh misalnya bagi kelompok yang kemudian menganggap mengucapkan selamat Natal itu haram karena memasukkan persoalan selamat Natal itu ke persoalan akidah sebenarnya. Bagi yang memperbolehkan karena memasukkan ke ini persoalan sosial, persoalan muamalah. Ya sah-sah saja orang kemudian mengatakan selamat Natal, karena itu bagian dari sosial gitu. Jadi ketika kita mau berbicara hukum dari selamat Natal sendiri, itu harus jelas mau kita dudukkan di persoalan apa kan gitu kan. Di persoalan akidah pun itu ada perdebatan antara di beberapa tokoh dari dulu sampai sekarang gitu kan. Misalnya bahwa pengucapan Natal itu adalah mengucapkan menyelamati atas kelahiran Isa ibnu Maryam. Selesai secara akidah. Ada yang mengatakan bahwa selamat Natal itu mengucapkan selamat terhadap Isa ibnullah gitu. Nah, itu kemudian menjadi perdebatan. Kita sebenarnya tidak maulah kita terlalu jauh berdebat tentang itu. Yang penting dudukkan persoalannya. Bahwa kemudian kita ini masuk, bagi saya misalnya ini masuk ke persoalan sosial, ya why not kita ucapkan. Kalau ini menjadi persoalan akidah, why not kita tidak perlu mengucapkan. Kalau kemudian kita menjadi ragu untuk di situ. Yang penting adalah mendudukkan persoalan selamat Natal itu mau kita dudukkan kepada persoalan muamalah atau sosial atau persoalan akidah. Sebenarnya selesai sudah di situ. Perdebatannya sudah saya nggak perlu kemudian memberikan argumentasi ulang, karena argumentasi tentang selamat Natal itu sudah selesai dan referensinya banyak. Dan sekarang kalau kita mau membacanya baik dari literatur yang berbentuk teks atau dari tokoh yang bisa kita akses melalui video atau YouTube dan lain sebagainya, itu mudah sekali kan gitu kan. Tapi yang jelas bahwa kalau bertanya kepada saya, kalau kita hari ini yang menjadi masyarakat biasa, tidak menjadi tokoh apapun, di posisi apapun dalam bangsa ini, nggak jadi pejabat, nggak jadi menteri, ya nggak ada selain nggak ada kepentingan juga untuk kemudian mengucapkan kan gitu kan. Cuman kemudian ada di kelompok-kelompok tertentu yang masih puber intelektual lah misalnya, yang kadang-kadang masih diinikan loh, diungkap lagi. Itu bagi saya kelompok-kelompok yang puber secara intelektual, dan kepuberannya itu bisa dikatakan lambat atau apa ya. Bagi saya
lambat puberitas secara intelektual gitu. Mungkin begitu. Oke. Kadang sekarang itu kelompok pemikiran kanan ekstrim ya, sangat ekstrim, itu sering mengkaitkan bahwa oh itu ajaran-ajaran non muslim, jangan harus kita ikuti, sering menyebarkan secara dakwahnya begitu. Menurut pendapat Gus Rosid ini terkait dengan pemikiran hal seperti itu yang sering mengkait-kaitkan, apalagi memberikan statement hadis mantasabah biqaumin fahuwa minhum dan sebagainya, itu kan sering orang itu pikirannya kan sering mengikuti. Menurut Gus Rosid ini bagaimana? Ya itu tadi, mereka yang mendakwahkan tentang keharaman pengucapan Selamat Natal itu karena mendudukkan Selamat Natal itu pada persoalan akidah. Bagi saya, mereka yang penting kita juga perlu memberikan pemahaman bahwa ada sebuah pendapat lain, argumentasi lain tentang pengucapan Selamat Natal itu dalam persepsi sosial gitu. Bahwa ini bagian dari sosial, bagian dari muamalah kan gitu kan. Bahwa pengungkapan ini sekedar basa-basi muamalah kan nggak ada masalah. Dan kemudian kita tidak menganggap bahwa, karena kita tetap tidak meyakini bahwa misalnya Isa sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan itu sendiri kan gitu kan. Anak Tuhan saja kita tidak meyakini, dan kemudian ketika kita secara sosial mengatakan Selamat Natal, ya why not? Tapi bagi kelompok yang kemudian menempatkan pengungkapan Selamat Natal itu sebagai bagian dari akidah, dan seakan-akan ketika mengucapkan Selamat Natal seakan-akan menyelamati atas kelahiran anak Tuhan, kan gitu kan? Di sini kemudian debatable-nya. Sebenarnya yang penting adalah pahami dulu Anda itu akan berposisi sebagai mengucapkannya itu memposisikan sebagai bagian aktivitas sosial saja, muamalah yang ya basa-basi sosial, ya nggak ada masalah. Dan dari perdebatan banyak ulama hari ini pun kalau boleh di ini ya, khususnya yang ulama-ulama yang Sunni, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih cenderung dan lebih banyak dari yang menghalalkan dan yang mengharamkan, lebih banyak yang menghalalkan. Karena itu dianggap sebagai ya muamalah saja, termasuk tokoh-tokoh Al-Azhar, dan di Indonesia pun juga banyak contoh, misalnya Bapak Quraisy, kalau di Timur Tengah itu Syekh Ali Al-Jufri dan seterusnya, masih menganggap bahwa sebagai kegiatan sosial saja. Tapi menurut saya biar tidak terlalu bias, tidak terlalu ke mana-mana, kalau kita tidak penting-penting juga, jangan dipuber-puberkan gitu loh, jangan terlalu dilebih-lebihkan kan gitu kan gitu. Ya ini saja. Secara keilmuan mau memilih yang A atau yang B, yang penting dudukkan persoalannya. Anda memposisikan pengucapan itu adalah akidah atau sosial, selesai kan gitu kan. Kalau secara akidah Anda berkeyakinan itu haram, why not? Tapi jangan kemudian memaksakan. Lah di sini yang kemudian kita menjadi salah, memaksakan cara pandang kita melalui sudut pandang akidah, mau dipaksakan ke orang yang menganggap persoalan ini secara sosial itu dipaksa. Harus ini enggak, itu begitulah, itu kemudian enggak menarik kan gitu kan. Secara sosial kita tetap harus menghormati perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang dalam menyikapi persoalan. Sesama muslim kita harus tetap bersaudara walaupun kadang-kadang kita berbeda pandangan. Sesama manusia, sesama antar beragama, sesama anak bangsa, kita tetap harus saling menghormati satu sama lain selama masih dalam koridor-koridor yang dibutuhkan, yang diperlukan kan gitu. Begitu. Oke, berarti kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Oke. Tetapi kadang kita itu orang-orang yang pemikiran ekstrim, yang puber tadi, itu kadang kalau dikaitkan dengan konteks sosial, itu kayaknya mereka beranggap itu kurang nyambung kadang. Toleransi
intoleransi kadang tidak bisa disatukan oleh pemikiran mereka misalnya. Tapi kadang mereka itu menganggap bahwa ngapain harus kita toleransi kalau sudah nas begini, oh jangan diikuti kan. Pemikiran hal seperti itu. Bagaimana menyikapi hal orang yang toleransi, yang bertetangga dengan non-muslim dan sebagainya. Perlu digarisbawahi ya antara toleransi itu sebenarnya adalah kalau dalam bingkai lagi-lagi bingkai sosial adalah segala hal yang bersifat kesosialan kita harus sama-sama saling toleran, saling mengerti satu sama lain. Tapi kemudian ada hal-hal yang bersifat akidah ya kita tidak bisa kan kemudian saling toleran. Misal saling toleran yang Muslim harus toleran terhadap pengertian toleran itu kadang-kadang menjadi bias gitu loh kan kayak gitu kan. Saling mengerti terhadap perilaku ibadah masing-masing itu saja, tapi tidak kemudian mencampur adukan. Itu toleran ya, toleran. Kalau kemudian itu apalagi pertanyaannya tadi itu apa lagi? Toleransi sosial. Toleransi sosial. Kalau toleransi sosial memang kita diwajibkan dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa selama dalam wilayah sosial kita wajib toleran gitu sama satu sama lain. Menghormati cara karena Islam sendiri memang mengajarkan kita untuk tidak memaksakan la ikraha fiddin kan gitu kan, kita tidak saling memaksakan agama gitu loh bahwa tapi dalam konteks ibadah, dalam konteks akidah itu tidak bisa ditoleran. Apanya yang mau ditoleran memang jelas berbeda kan gitu kan. Misalnya gini, paling tidak dalam setiap agama itu mempunyai 3 ciri khas perbedaan. Pertama, tauhidnya atau Tuhannya. Yang kedua, ibadahnya. Itu kan juga jelas beda-beda kan. Tuhannya siapa dan cara beribadahnya siapa. Kan gitu kan. Yang ketiga adalah kalau dalam bingkai sosial itu hampir sama mengaturnya itu. Misalnya nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, merugikan orang lain, pokoknya hal-hal sikap yang membuat orang lain tersinggung itu semua agama sama. Tapi hal-hal yang sudah fundamental yang memang tidak bisa ditolerir atau dicampur aduk rasanya itu yang nggak bisa kan gitu kan. Mungkin di situ pengertian toleran secara sederhana. Kan, gitu kan. Biar kita lebih sederhana memaknai sesuatu yang ringan-ringan. Kita maknai kehidupan ini baik kehidupan beragama, kehidupan sosial. Ayo kita tarik kepada hal yang ringan-ringan, yang renyah-renyah gitu loh. Ibaratnya kalau ada rengginang yang kremus-kremus ngapain, makan yang alot-alot lah kata orang Jawa. Jadi kita berhidup itu bikin santai-santai, termasuk beragama, bersosial. Tapi ada batasan-batasan yang memang perlu dibatasi, ada hal-hal yang nggak perlu dicampur, ada yang memang perlu dicampur. Kayak media sosial kita nggak dibatasi tuh bersosial dengan siapa aja dan mengucapkan selamat pagi dengan siapa kan gitu kan, selamat pagi, selamat siang dan lain sebagainya, nggak apa-apa itu kan gitu. Oke. Tapi boleh di satu sisi misalnya kita sebagai umat Islam misalnya kita membutuhkan sesuatu misalnya lalu kemudian beli ke orang non muslim misalnya. Lah sering ini menjadi tantangan bagi kita dan orang-orang yang punya pemikiran puber tadi itu sering itu haram. Oh itu tidak boleh dan sebagainya. Itu kan seakan-akan secara sosial, secara moralitas itu kan jauh dari pandangan toleransi itu tadi. Itu bagaimana? Jadi begini, dalam hukum sosial kita, misal dalam yaitu belanja, beli misalnya terhadap sesama non muslim, secara sosial nggak ada hukumnya itu. Kalau ditanya hukumnya, di mana ada hukumnya? Orang beli-beli kan gitu kan, beli ya misalkan hukum jual belinya setelah pokoknya kan sudah selesai. Yang penting ada pembeli, ada penjual kan begitu, sama-sama ridho dan lain sebagainya. Nggak ada soal secara sosial. Cuman kalau kemudian kita mau meniati lain, ada niati lain. Aku mau beli ini terhadap ini aja yang saudaraku yang muslim.
Karena kalau aku beli ke itu, keuntungannya bisa dia buat makan untuk beribadah kepada Allah misalnya, atau dibuat sekolah terhadap anaknya yang tujuannya beribadah kepada Allah. Itu kan lain, niatnya lain, bukan karena kemudian mencampur adukan persoalan sosial itu tadi gitu loh. Tapi kan ada niat lain yang lebih murni daripada persoalan sosial, karena keuntungan yang aku berikan kalau terhadap saudara seiman akan dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Berarti bukan jual belinya yang kemudian kita menjadi poinnya, tapi niat lain dari jual beli, dari membelinya itu kemudian menjadi pahala lain. Betul. Kan gitu kan? Bukan itu hanya akibat kan gitu kan? Penyebab lah. Kalau secara jual belinya enggak ada hukumnya, selesai, mau beli justru enggak ada. Tapi kalau kita punya keinginan sama dengan kemudian memilih pemimpin, boleh memilih pemimpin, ya boleh, nggak ada larangannya, nggak ada hukumnya, anggaplah begitu. Tapi kalau kemudian kita niati, aku memilih pemimpin yang muslim, yang seiman dengan aku, karena kalau dia yang memimpin, kemudian dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, bagian dari kepemimpinannya itu dia baktikan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, aku kan juga dapat pahala. Kan gitu kan? Karena menurut ajaran Islam yang bisa kita dapat pahala dan memberi pahala, karena pertama kan kita harus mukmin dulu. Mukmin itu kan harus Islam. Kalau yang lain dalam doktrin kita, meski berbuat baik kan kita nol, zong. Wong secara password sudah tidak bisa masuk karena dia tidak iman, kan begitu kan. Meski berbuat baik ya, kalau doktrin kita kan begitu kan. Kalau kita niati membeli atau itu tadi memilih karena biar nanti dia kan dibuat untuk ibadah kepada Allah, lebih ada bonus di situ gitu loh. Tapi dalam hukum enggak masalah kita memilih membeli atau memilih itu. Tapi kalau ada niat lain, yaitu tadi, justru itu yang lebih baik lah. Dalam konteks keilmuan justru ini yang perlu ditekankan gitu. Jadi jelas garisnya karena beranggapan orang kalau memilih orang itu dijadikan alat untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau yang lain mengabdi kepada siapa kebaikannya? Dia baik saja kan? Wong dia tidak mukmin, kan gitu. Kalau dalam doktrin kita kan enggak diterima, enggak bisa kemana-mana, wong enggak mukmin kan gitu kan? Gitu. Kita yang terpenting sebenarnya dalam banyak hal, dalam beragama, dalam bersosial, dalam berapa, kita mendudukkan persoalannya dulu, mendefinisikan dulu secara keilmuan yang jelas, kemudian kita tarik benang merahnya atau kedudukan hukumnya atau apa sehingga kemudian menjadi clear persoalan itu. Kalau kemudian haram, ini kita dudukkan dulu persoalannya, hal-hal yang belum jelas kayak bank itu, bank riba, ya nggak bisa, kan gitu kan? Semua riba haram, tapi bank belum tentu riba, kan gitu. Riba dengan bank harus didudukkan pada dua persoalan yang berbeda. Maka tarik dulu persoalannya yang jelas. Kalau bahasa pondoknya dulu itu kan definisinya atau takrifnya itu luwawi istilahinya itu seperti apa, kan gitu, mungkin begitu. Oke. Tapi halal nggak ketika menerima dari non-muslim, ampau, menerima segala sesuatu apa yang berbentuk halal misalnya? Ditanyain lagi, kalau ditanyain halal, ya halal aja, boleh aja. Yang penting kita, jangankan dari non-muslim, tidak tahu bahwa itu hasil dari mencuri. Kalau kita tahu itu hasil dari merampok, diberi oleh sesama muslim, tapi kita tahu bahwa itu dari merampok dan kemudian kita terima, ya enggak boleh. Kan gitu. Yang menjadi halal dan haram bukan karena Islamnya atau non muslimnya, begitu kan sebenarnya, tapi persoalan dari mananya, kan gitu kan. Jadi tidak, aku diberi uang sama temanku yang non muslim, halal apa haram? Pertanyaan gak ada anunya itu. Nggak bisa kan kayak gitu kan. Ya boleh saja, cuma nerima pemberian ya boleh, selagi tidak memaksa, kan begitu. Diberi, yang memberi ikhlas, yang menerima ikhlas, dan dari hasil yang benar-benar, kan gitu kan. Itu aja sebenarnya, boleh kan gitu. Oke. Sangat menarik sekali bahwa kita itu harus punya saling menghormati lah satu sama lain, kan begitu intinya. Tapi kalau kita
kembali ke toleransi tadi, itu sering yang saya sebut bahwa punya pemikiran ngapain kita harus toleransi. Dan ini sering menjadi pemahaman ya, sekarang itu dunia digital kan sangat luar biasa. Dakwahnya sangat luar biasa. Platformnya sangat luar biasa. Tapi masalah toleransi ini masih belum belum tahu, dan belum ada sebagian yang tahu, ada sebagian enggak, bahwa makna toleransi itu seperti apa misalnya. Justru di situ yang sering menjadi ambigu dalam pengetahuan sampai detik ini, karena ketidakjelasan pemahaman toleransi itu sendiri. Bagi kami, bagi kita teman-teman di kelompok kajian muslim milenial itu, bahwa toleransi itu adalah keniscayaan, keharusan kita bertoleransi itu. Toleransi itu kan artinya merasa berempati satu sama lain, merasa memiliki satu sama lain sebagai manusia, untuk saling menghormati, tidak saling menyakiti, saling menjaga satu sama lain. Dalam ranah sosial, toleransi itu keniscayaan. Kalau bahasa agamanya kewajiban atau keharusan saling bertoleransi. Tapi mendefinisikan toleransi itu sendiri, itu yang harus benar. Kan gitu. Betul. Wilayah sosial mutlak toleransi harus diperlukan. Toleransi di bidang akidah itu tidak, karena secara dasar, Iya. apanya yang mau ditoleransi kalau secara akidah memang sudah beda-beda kan gitu. Cara ibadah kita beda, Tuhan kita beda. Terus mau toleransi apanya? Yang boleh ditoleransi kan masuknya ke wilayah-wilayah sosial saja, Iya, kan. betul. Bahwa ada teman saudara kita lagi melaksanakan ibadah, ya harus kita jaga. Kalau kemudian ketika dia mau melaksanakan ibadah sekiranya tidak aman, ayo kita jaga untuk aman. Itu kita menjaganya ini di wilayah sosial, bukan kemudian menjaga ibadahnya. Tapi ibadahnya dia, hak dia dengan Tuhannya, kan gitu kan. Tapi melakukan ibadahnya itu kan bagian dari sosial. Betul. yang harus kita jaga gitu, sebagai biar dia merasa aman. Ya akhir kan kerukunan tercipta. Tapi di satu sisi orang yang over offset misalnya, kadang itu lebih menantang terhadap pemikiran-pemikiran hal seperti ini. Ada misalnya orang Islam yang sangat menantang, kita harus toleransi, padahal di satu sisi kan jauh dari kata toleransi. Ini yang sering terjadi, bahwa kemarahan dari kelompok lain, dari muslim, dari non muslim, sehingga bahkan muslim sesama saudara sendiri, sesama muslim, kita tidak suka padahal melebihi dari overdosis hal seperti itu. Menurut Gus Rosid ini bagaimana? Sebenarnya begini ya, tergantung kapasitas pemahaman individu per individu, atau kelompok per kelompok, atau pemeluk agama dan pemeluk agama yang lain dalam memahami kadar toleransi itu sendiri. Karena kapasitas orang kan beda-beda. Tapi secara umum sebenarnya toleransi itu diterima oleh semua orang. Betul. Diterima semua lintas agama, bahwa kita saling harus bertoleran. Itu semua keniscayaan dan keharusan. Kan gitu kan. Cuman kemudian batasan mana yang kemudian boleh toleran, batasan mana yang tidak boleh toleran. Betul. Sebenarnya ketika batasannya itu diperjelas, sebenarnya nggak ada soal bahwa toleransi itu hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Muamalah, kan gitu kan. Bahwa kemudian ada hal yang berkaitan dengan, misalnya kita bertoleransi terhadap saudara kita yang lagi mau melaksanakan ibadah itu, terus kita amankan. Yang kita amankan kan perbuatan sosialnya kan. Ibadahnya mereka kan beribadah sendiri kan, kan gitu kan. Jadi dua hal yang berbeda. Perbuatan kita mengamankan, membantu teman-teman yang beribadah itu dalam konteks sosialnya. Ibadahnya dia urusan sendiri, asalkan kita nggak ikut-ikut beribadah dengan ya mereka membaca di tempat ibadah mereka, itu hal yang berbeda.
Kadang-kadang terjadi sama-sama terjadi offset kanan dan offset kiri. Yang sini offsetnya juga sana, yang sini juga berlebihan. Dan ini memang nggak akan pernah selesai karena kadar intelektualitas kita tetap berbeda-beda dari dulu. Yang zaman dulu kadarnya gini, memperbolehkan gini, terus diganti generasi berikutnya yang masih begini terus begitu, dan sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan ini kadar intelektualitas saja, kemampuan dan kematangan kita dalam memahami banyak hal termasuk dalam konteks toleransi itu sendiri gitu. Oke, yang terakhir ini Gus, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia yang sering terjadi setiap hari momen Natalan pasti terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini? Sebenarnya apa ya yang mau saya sampaikan? Saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan apapun terhadap saudara-saudara. Hanya yang bisa saya sampaikan adalah ayo kita tingkatkan kualitas dan kadar intelektualitas kita, kadar kemanusiaan kita, sehingga kemudian kita akan lebih mencapai kepada kesempurnaan kemanusiaan, atau kalau bahasa kitabnya insan kamil ya. Semakin tinggi kualitas kemanusiaan kita, maka semakin toleran kita. Bukan hanya toleran itu, bukan hanya berlaku untuk luar beda agama, bukan. Toleran terhadap sesama agama dalam pemahaman sesama keberagaman itu sendiri. Sekarang aja sesama muslim perbedaan yang ini yang itu kan tidak toleran namanya. Padahal yang lainnya yang menganggap ini begini, misal itu begitu, itu kan dari sudut pandang dan kadar yang berbeda. Dan kita harus memaklumi, ketika kita memaksakan orang sama dengan kita, maka secara tidak langsung kalau kita merasa di atas mereka, secara tidak langsung kita memaksakan orang harus sama dengan kita, berarti kadarnya diangkat dengan kita dulu. Kan gitu, di-upgrade dulu kadar intelektualnya, padahal kadarnya masih lebih. Ya kita harus ya dimaklumi saja kan gitu kan. Yang belum memahami kita, ya karena memang belum sampai kan gitu kan. Jadi sebenarnya persoalan di kita itu bukan persoalan toleransinya, bukan soal bagaimana memahami bahwa kadar intelektualitas kita itu adalah berbeda-beda. Kadar pemahaman kita, pengetahuan kita itu berbeda-beda, sehingga kemudian melahirkan sebuah cara pandang dan cara berpikir yang beda. Intinya itu, kalau kita mampu mendudukkan bahwa oh ya wis beda. Yang beda gimana mau karena hidup itu tidak dalam ukuran matematika. Kalau 1 tambah 1 di semua level kemampuan intelektual, semua pasti harus mengatakan 2. Tidak boleh bilang 1,5 atau 2,5 kalau ukuran matematika. Tapi dalam hidup itu tidak seperti itu. Sama dengan kita melihat sebuah warna ya. Ketika sebuah pantulan warna, misal kita lihat dari sisi ini, loh, kok biasnya ke sana, ke kanan. Yang satunya enggak, itu kayaknya biasnya ke kiri. Kalau dia lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Inilah kehidupan. Yang terpenting adalah kita mampu memahami orang lain bahwa orang lain yang tidak bisa sama. Yang lucu adalah orang lain tidak bisa sama dengan kita. Padahal kita sebenarnya seharusnya di atas mereka secara malah justru ya apa kan gitu kan. Wong wis jelas, anggaplah kita harus pahami bahwa dia secara intelektual harus kita hargai, hormati, bahwa belum mencapai untuk bisa bertoleransi atau lain sebagainya atau apa, ya dimaklumi saja juga. Karena begini, orang yang tidak toleran kemudian kita lawan karena dianggap dia tidak toleran, justru kita juga tidak toleran juga dalam bentuk yang lain kan begitu kan. Misalnya ada orang, kamu kok begitu, seharusnya kan begini-begini. Terus saya bilang, kamu itu gimana? Terlawan juga dengan ini. Yang boleh kita lakukan, melakukan sebuah penjelasan. Ini loh menurut saya pandang ini. Persoalan dia menerima, persoalan tidak lain soal. Kalau kita memaksakan lagi juga sama dengan dia, akhirnya ekstrim kanan dan ekstrim kiri ketemu kan gitu kan. Offset kanan dan offset kiri ketemu. Tidak akan pernah ketemu kehidupan itu. Yang ada adalah yuk kita sama. Kan begitu. Oke, begini Gus, tangannya Gus. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Terima kasih. Oke, siap.